Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua, mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia. Selamat datang di podcast PIMTI Bertandang episode ke-7. Kami host PIMTI Bertandang kali ini, saya Esti Reko Astuti dan rekan saya Arlinda. Sebelum berbincang lebih lanjut dengan narsum kita yang hebat kali ini, Hebat dan cantik dong. oh ya, hebat dan cantik serta Aduh. izinkan kami menjelaskan mengenai PIMTI Perempuan, mungkin mitra dan sahabat PIMTI. PIMTI Perempuan adalah sebuah perkumpulan pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga, khususnya perempuan ya, pejabat eselon 1 perempuan di kementerian dan lembaga. Kami mempunyai visi dan misi juga untuk memberikan edukasi, informasi, juga untuk memberdayakan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan hari ini bahagia sekali dan kita juga senang berbangga bisa hadir bertandang di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, menjumpai seorang ibu perempuan yang hebat, cantik dan smart ya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, lengkapnya Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik. Siap, Ibu. Selamat siang, Ibu. Sehat ye? Siang, insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini topik kita terkait dengan infrastruktur untuk masyarakat. Siap. Dan kebijakan-kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan manfaatnya bagi rakyat. Itulah topik kita kali ini. Dan kalau kita ketahui mitra dan sahabat PIMTI, pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berbicara tentang proyek fisik ya Ibu ya. Dan juga tapi tentang manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari kemudahan akses, peningkatan kesejahteraan ya, kemudian juga sampai kualitas hidup yang lebih baik. Tadi Ibu mungkin sebelum acara dimulai sempat menjelaskan panjang lebar kepada kami nih host nih. Dan bagaimana Kementerian PU Pekerjaan Umum menjalankan berbagai kebijakan dan menghadapi tantangannya. Sebelum memulai kita membahas lebih dalam mengenai topik ini, mungkin Ibu bisa, katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya, Ibu bisa sedikit menjelaskan mungkin latar belakang pendidikan, keluarga, atau mungkin bagaimana karirnya sampai ke jenjang yang tinggi sampai saat ini. Monggo ya Ibu ya, supaya mitra dan sahabat PIMTI kita bisa mengenal Ibu lebih dalam. Terima kasih, monggo mungkin Ibu Diana. Baik, terima kasih Bu Reni. Bu Esti, sampai salah kan dia nyebutnya kan, Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang masuk di dalam PIMTI. Pertama kali waktu itu saya pas Dirjen ya, Dirjen di Cipta Karya. Ya, perkenalkan saya Diana Kusumastuti. Saat ini saya ini sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Sebelumnya saya sebagai Dirjen Cipta Karya di era 2021 sampai 2024 ya, 2020 sampai 2024. Sebelumnya saya juga sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan. Dan saya juga pernah menjabat sebagai Kasubdit ya di Direktorat Bina Penataan Bangunan dan juga Kepala Bidang untuk pengkajian air minum. Jadi lahir dan dibesarkan memang di Kementerian Pekerjaan Umum ya. Nah, saya sendiri sebenarnya ibu dari 3 orang anak laki-laki semuanya. Paling cantik, nggak ada saingannya saya. 3 laki-laki dan ini sudah lulus semuanya dan sudah bekerja semuanya, dan sekarang saya sudah mempunyai cucu 4. Wah, cucu saya udah nenek-nenek ya, cucu saya yang pertama 5 tahun ya, kemudian baru 1 tahun kemarin, dan yang
satu lagi ini kembar, laki-laki sama perempuan. Ini tanggal 14 Februari besok dia ulang tahun. Ya, alhamdulillah ini sesuatu berkah ya yang saya rasakan itu. Dan saya sebenarnya lulusan dari arsitektur Undip, Ibu. Ya, arsitektur Undip. Saya lulus di tahun 2085 saya masuk, kemudian saya lulus di 2001 dan sampai sekarang perjalanan karir saya memang pernah saya di swasta. Waktu itu saya sebagai konsultan. Kontraktor dulu, Bu. Saya masuk ke kontraktor, terus saya ditawarin konsultan interior, terus saya ditawarin di PU waktu itu sebelum PNS jadi pegawai kontrak lah. Terus akhirnya diterima menjadi CPNS, PNS sampai dengan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan kami seperti itu, Bu. Dari perjalanan karir sampai ini, kira-kira ada suatu kesan yang atau pengalaman yang menarik yang ini yang Ibu hadapi kemudian? Kalau menarik kayaknya sepanjang lebih dari 35 tahun itu. 35 tahun. Iya, itu banyak sekali ya perkali. Paling berkesan itu alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa untuk waktu itu sekolah S2. Yang sekolah S2 di artinya pengalaman saya itu gini, kok semuanya sekolah, kok saya nggak sekolah-sekolah ya. Terus saya kebetulan lagi ngurusin Sumatera Urban Development Project. Terus sama Bank Dunia, kamu nggak pengen sekolah, ayo sekolah gitu. Terus akhirnya saya sekolah, dan yang sekolah itu bukan saya sendiri, tapi saya ngajak teman-teman yang lainnya untuk bisa bersekolah bersama-sama. Alhamdulillah itu kebanggaan saya untuk bisa bersama-sama teman-teman untuk sekolah. Saya dapat S2, dan yang kedua kebanggaan saya ini adalah ketika saya diusulkan menjadi pegawai ASN Teladan. Oh iya. Ya, ASN Teladan itu tahun 2000 berapa ya? 2020. Wah, Iya. Luar biasa ini. 2020 saya diusulkan jadi ASN Teladan. Saya juga waduh nyiapinnya gimana nih? Apa saja nih ya saya ini kan. Terus akhirnya waktu itu saya dekat dengan mengerjakan Istiqlal waktu itu dengan Pak Imam Besar ya, Pak Nazarudin. Kemudian juga saya sering bencana dengan Pak Doni Monardo almarhum waktu itu. Terus juga ini beberapa akhirnya support saya ya, alhamdulillah saya terpilih jadi ASN Teladan. Alhamdulillah ya, modal ya Bu ya. Modal dari ASN ya. Jadi mitra dan sahabat Pimti, ternyata kalau kita mengenal Bu Diana ini luar biasa. Sukses di keluarga, sukses di karir, juga di pendidikannya luar biasa. Dan bahkan hebat itu Bu, bidangnya itu loh. Ya. Itu kebanyakan bidang laki-laki. Laki-laki ya. Sekarang dimiliki oleh karena Bu anak Diana. saya 3 laki-laki. Mungkin jadi udah terbiasa dengan laki-laki. Terbiasa dengan laki-laki ya. Baik Ibu, mungkin kita bisa mulai ke topiknya, Substansi. lebih ke substansinya. Jadi Ibu saat ini Kementerian Pekerjaan Umum menjalankan berbagai kebijakan strategis ya untuk pemerataan pembangunan. Nah, tantangan utama apa yang sebenarnya ingin dijawab menghadapi kondisi saat ini, dan mungkin ada manfaat apa yang Ibu harapkan langsung yang dirasakan oleh masyarakat? Ya, yang jelas kita Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, dan kita kan kepulauan ya. Nah, Indonesia itu kan karena saking luasnya, kita kan juga harus menilik ya, apakah prasarana-sarananya itu juga sudah ini semuanya, memadai semuanya. Jadi ternyata mungkin di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Indonesia Timur itu kan berbeda-beda. Nah, saya sih berharap ya ini memastikan, jadi kan tantangannya adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu tentunya benar-benar merata di seluruh Indonesia. Walaupun kita tahu kalau kita di Jakarta ini kan rasanya semuanya ada semua ya, Pak. Bayangkan kalau misalnya saya di Merauke,
ya ketika saya waktu itu ngurusin untuk PLBN ya di Sota, ya itu rasanya berbeda sekali Bu ya, baik itu untuk kebutuhan air, bangunan-bangunan yang ada, untuk masalah sanitasi. Nah, saya berharap tantangan yang harus kita capai ini adalah pembangunan itu merata di seluruh Indonesia, karena kebutuhan manusia itu kan sebenarnya sama ya, air juga butuh, rumah, bangunan juga butuh juga, sanitasi untuk pembuangan dan mestinya harus rapi dan sebagainya. Ya saya pikir Indonesia juga harusnya bisa menyediakan infrastruktur yang merata dan sampai dengan misalnya waktu itu perbatasan. Ya perbatasan ini kan memang di daerah-daerah yang sangat terpinggir ya Bu ya, terisolir lah ya. Nah ini ada apa yang tadi saya sebutkan di Merauke ada Sota, ya kemudian di NTT juga ada Napan. Itu memang perlu kita dorong karena itu sangat membutuhkan infrastruktur baik untuk masyarakatnya ya dan juga di kotanya. Jadi bukan hanya kota aja yang kita dorong untuk penyediaan infrastrukturnya, tapi justru di desa. Iya. Itu tantangan kita. Sama kan dengan Presiden Prabowo Subianto sekarang itu juga memperhatikan semua masyarakat yang dengan bawah nih. Tidak hanya di pusat-pusat kota. Ya, itu sangat penting Ibu. Mulai dari air, mulai dari jalan, konektivitas ya, mulai dari sanitasi, persampahan ya, dan juga terkait dengan masalah bangunan-bangunannya ya. Itu yang sering saya lihat mesti harus kita perhatikan itu. Kita tadi berbicara masalah jalan ya Ibu ya. Jadi sekarang kita mungkin masuk ke Impres Jalan Daerah. Jadi yang bertujuan untuk memperkuat tadi disampaikan aksesibilitas konektivitas wilayah. Jadi dalam prakteknya perubahan paling nyata apa yang dirasakan masyarakat terutama di daerah ini Bu? Ya, Impres 11 itu adalah Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah, sebenarnya kita harus tahu ya bahwa jalan itu kan ada jalan nasional, jalan provinsi, dan juga jalan daerah. Nah, kalau jalan nasional itu yang mengelola adalah pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Bina Marga dan di Kementerian PU. Kalau jalan provinsi berarti pemerintah provinsi yang melakukan pengelolaan dan daerah adalah kabupaten atau kota. Nah, saat ini memang kemantapan jalan nasional itu rata-rata di atas 90-an. Ya, kemantapan jalan. Provinsi mungkin di antara 70-80-an. Kabupaten kota itu kadang-kadang masih ada yang di sekitar 60, mungkin 50 atau 60-an. Nah, kemantapan jalan itu berarti kalau kelayakan untuk ya tidak ada lubang-lubang, dilalui juga enak juga kayak gitu. Nah, waktu itu munculnya Impres ini adalah karena jalan-jalan daerah ini banyak yang tidak tersentuh, atau mungkin karena dananya yang kurang dari pemerintah daerah sehingga masih banyak jalan-jalan tanah, mungkin jalan yang berlubang-lubang. Akhirnya waktu itu ditangani saja oleh pusat. Sebenarnya juga dulu ada DAK. Nah, dengan ditanganinya pusat maka akan memperpendek ya, atau konektivitasnya itu ada. Kita akan lebih dekat ke tempat sekolah, kita akan lebih dekat ke pasar, kita lebih dekat ke tempat usaha ya. Sehingga juga kalau kita lihat di TV ada ibu hamil mau ke rumah sakit aja ditandu dan sebagainya. Ada yang meninggal mau dimakamkan sampai naik ojek. Ini kan itu rasanya aduh sedih sekali, miris sekali. Nah, ini adalah mendekatkan dengan konektivitas yang di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau, belum dibangun. Itu manfaatnya salah satunya adalah itu. Ya, memang kalau kita lihat jumlah kabupaten kota banyak, juga desa banyak. Mungkin karena semuanya diserahkan ke pemerintah pusat, ya belum selesai semuanya. Tahun 2025 kemarin itu pun usulan dari daerah untuk Impres Jalan Daerah itu mencapai 92 triliun. Padahal alokasi dana yang ada di kita itu kan sangat terbatas. Bahkan mungkin maksimal yang kita terima itu sampai ke 9 triliun saja. Sehingga kan masih gapnya masih jauh. Iya. Nah, ini mungkin upaya-upaya dengan Impres mudah-mudahan tahun ini
masih ada Bertahap, Inpres ya. dan besok masih berat, dan saya harap konektivitas ini akan mendekatkan masyarakat ke tempat-tempat yang itu sendiri. Ada tematiknya Ibu yang mesti harus kita ini, ke tempat wisata, sentra produksi, ke lahan pertanian, ke Pendidikan pasar dan juga sebagainya, ya, ke pendidikan ya itu. Itu Ibu. Inpres Bu 11 tahun 2025 ini. Tadi menyebutkan ada jalan yang dikelola pusat, ada provinsi ini. Ini kan masyarakat umum sering nggak tahu ya, tidak tahu mana jalan pusat, mana jalan dari ini. Ada nggak ciri-ciri mana sih yang Oh, ciri-cirinya. Kalau saya ciri-cirinya gampang sih. yang Kalau duduk-duduk gitu deh. ya, kalau jalan nasional itu yang menghubungkan antara satu provinsi lain, kabupaten lain. Dan kalau Ibu jalan ada tandanya kuning. Markanya kuning, yang jalan layarnya kuning itu jalan nasional. Itu. Kalau jalan provinsi berarti yang dikelola oleh provinsi. Jadi kalau ada lubang-lubang ya yang memperbaiki itu provinsi. Itu jalan provinsi ya sama Bu, markanya putih. Tapi mungkin putih provinsi. Iya, putih pusat. Nah, kalau kabupaten kota kadang-kadang nggak pakai marka. Nggak pakai marka. Enggak, tapi ada markanya juga. Ini sosialisasi yang bagus Bu. Jadi artinya selama ini kan Kita nggak tahu ya. kalau di daerah itu misalkan ada jalan yang ya berlobang atau apa, sometimes kalau rakyatnya itu ngadu gitu ya, ini kok nggak diperbaiki gitu kan. Iya, Ternyata nggak Pemdanya bilang oh ini bukan jalan kita, Bukan kewenangan kita, bukan kewenangannya ini pusat, kewenangan harus pusat yang Nunggu memperbaiki. dulu, nah gitu. Nunggu dulu Iya. alokasi dari pusat. Padahal kalau ini jalan-jalan daerah juga sebenarnya banyak juga yang tapi ini sekarang menjadi tanggung jawab kita melalui Inpres 11 ini. Tapi kan tidak semuanya. Iya. Jadi harus ada usulan Usulan. dari pemerintah daerah, kabupaten kota ya, pimpinan yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dan kita usulannya sekarang tidak hanya proposal saja, tapi harus menggunakan aplikasi. Aplikasinya Sitia namanya. Aplikasi Sitia itu nanti kita harus cek, lakukan pengecekan, masuk enggak sesuai dengan kriteria. Kalau kemarin sudah ada, berarti serah terima yang kemarin ada apa enggak. Nah, sampai sejauh itu karena kita menggunakan APBN. Baik. Itu kira-kira berapa lama ya Bu? Kalau misalkan Maksudnya berapa daerah, lama? maksudnya mengusulkan, kemudian diusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan di daerahnya, itu prosesnya kira-kira berapa lama sehingga itu bisa sebenarnya terrealisir? kalau Sitia ini kan dengan menggunakan aplikasi. Kadang-kadang tuh sekarang tuh mepet-mepet Bu. Artinya kan kita harus ada persetujuan juga dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dan usulannya ya. Usulan itu harus masuk ke balai-balai ya. Balai nanti mensortir. Setelah nanti mensortir, nanti dicek lagi dengan pusat, kemudian dicek lagi dengan Bappenas, dicocokkan dengan dananya adanya berapa kayak gitu. Nah, sebenarnya proses itu kemarin itu masuk di bulan apa ya? Juni atau Juli gitu ya. Dan bahkan kita mengerjakannya juga mepet-mepet Bu. Mepet-mepet di bulan November ya, November ya, hampir habis baru keluar. Oktober November lah itu baru keluar di ACC. Tapi itu kan berapa tahap ya? Ada 3 tahap kalau nggak salah untuk Inpres yang tahun 2025 ini. Saya sih berharap nanti 2026 nggak mepet-mepet lah sehingga kita ini. Iya, harus ada waktunya. Iya, pembahasan. Baik, terima kasih. Kalau tadi bicara yang keras-keras jalan yang Ibu. Mungkin sekarang kita bicara terkait dengan irigasi ya, Inpres irigasi. Nih, kayak dingin-dingin nih. Supaya suasananya dingin dan tenang gitu ya. Baik, jadi melalui Inpres irigasi ini pemerintah mendorong penguatan sistem pengairan Bu. Nah, bagaimana kebijakan ini berdampak juga pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan kita. Jadi Inpres 2 itu ada untuk mendukung Astacita dan itu adalah untuk mendorong swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya di sini dibutuhkan irigasi ya Bu ya. Irigasi ketika kita akan menanam padi, mencetak sawah, menanam padi sehingga pertanian karena
makanan kita sehari-hari itu adalah nasi. Nasi itu adalah beras, sehingga yang kita dorong bahwa produksi beras itu mesti harus ada, jangan sampai kita impor. Itu keinginan Bapak Presiden Prabowo. Kita petani juga banyak, lahan sawah juga banyak ya. Tetapi untuk pertanian itu tentunya juga harus didukung air utamanya. Kalau kita nanam nggak ada airnya kan juga nggak bisa tumbuh. Nah, makanya Kementerian PU ini mendukung untuk masalah airnya. Sedangkan Kementerian Pertanian itu ada pupuknya, ada bibitnya, ada alsintannya, alat produksi pertaniannya. Nah, ini yang kita berbagi-bagi sehingga kita harusnya bersama-sama untuk bisa mendorong percepatan swasembada pangan tadi. Dan alhamdulillah kemarin pada saat akhir tahun 2025 dan juga taklikmat Presiden pada kami tahun awal 2026, alhamdulillah produksi beras kita ini dianggap paling tinggi. Alhamdulillah. Nah, ini berkat kolaborasi bersama-sama. Karena kita juga harus mengatur airnya. Air itu yang saat ini kita ini bisa mencapai ya. Saat ini Kementerian PU itu bisa membangun jaringan irigasi. Ini outputnya itu 8.703 km dan ada 1.099 unit ya untuk outcome seluas 6.503.158 hektar sawah. Dengan demikian bersama-sama dengan pemerintah Kementerian Pertanian dan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu bisa menghasilkan panen yang totalnya kalau nggak salah itu sampai 5 juta ton atau gimana ya, saya lupa angkanya ya. Tapi itu fokusnya di daerah-daerah yang penghasil ini ya, padi. Jadi Impres 2 ini dilakukan di seluruh daerah. Ya, kita bersama-sama Kementerian Pertanian melakukan pendataan di seluruh provinsi. Mana-mana yang bisa kita dorong di irigasinya kabupaten kota yang kita dorong dengan menggunakan Impres ini. Jadi pendanaannya pun melalui Impres kan berarti melalui APBN. Itu seluruh Indonesia berarti seluruh Indonesia. Indonesia. Itu seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia di seluruh provinsi ya, di provinsi Indonesia. Gitu Ibu, kira-kira. Jadi alhamdulillah ya, karena berarti nanti setelah produksi panennya nanti kita serahkan semuanya kan ditampung ke Bulog ya Bu ya. Nah, nanti Bulog yang akan mengelola. Ya, ini alhamdulillah sering panen bersama kan Bu kemarin. Ada panen bersama Kementerian Pertanian bersama daerah-daerah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini sustain ya Bu ya. Airnya bisa kita dapatkan dan juga pupuk, bibit, alsintan dan sebagainya juga bisa terjaga ya, dan mudah-mudahan produksi beras kita tetap berlimpah. Tapi dengan kondisi alam yang anomali begini nih, apakah ada tantangan atau kesulitan dalam pengadaan atau pengelolaan ini? Ya, memang dalam kondisi perubahan iklim ya Bu ya, cuaca ekstrim yang seperti ini tentunya kita juga harus antisipasi karena kalau irigasi itu terlalu banyak airnya kan juga luber juga ya Bu ya kan, karena curah hujan yang tinggi dan sebagainya. Makanya kita juga harus atur ya irigasi tersebut dalam hal kira-kira curah hujannya seperti apa, kemudian juga nanti ukuran dari irigasi itu harus seperti apa, dan jangan sampai nanti aliran irigasi tadi juga tersumbat ya, tersumbat dengan adanya jembatan-jembatan yang kadang-kadang dibikin oleh masyarakat untuk yaitu konektivitas. Makanya ini kita harus bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat juga. Kalau misalnya akan membangun jembatan yang untuk mereka berlalu, ya mesti kita kompromikan. Gitu. Ya, gitu Bu kira-kira Bu untuk ini. Makanya kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama. Ya, berkolaborasi. PU, terus pemerintah provinsi, daerah, kalau kementerian-kementerian ya. Kalau untuk jalan tadi ya kita bersama perhubungan dengan pemerintah daerah, Kemendagri. Pokoknya kita nggak bisa kerja sendiri, semuanya harus berkolaborasi. Baik.
Tadi bicara pembangunan infrastruktur, mungkin Ya, Bu Erlinda bisa. saya tadi menarik banget ya. Jadi artinya tadi kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur secara fisik, kemudian kita masuk ke irigasi. Nah sekarang ada satu juga yang kayaknya penting banget nih kalau menurut saya, infrastruktur dasar air minum dan sanitasi, Bu Diana. Jadi kan gini, infrastruktur air minum dan sanitasi yang baik itu udah pasti bukan hanya soal membangun infrastrukturnya sendiri, ya kan, tetapi juga memastikan kualitas, akses, keterjangkauan serta keberlanjutan jangka panjang sehingga benar-benar meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi ini kira-kira seperti apa ya yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman dari PU melalui kebijaksanaan apa sehingga memang ini bisa terpenuhi untuk hajat orang banyak lah. Karena kita tahu sendiri di daerah ya Bu, apalagi di daerah-daerah terpencil, sometimes itu yang untuk yang kebutuhan MCK mereka sendiri aja sebenarnya nggak terpenuhi gitu loh. Apakah ini juga ada kaitannya gitu loh sehingga memang PU bisa menciptakan atau membangun infrastruktur fisik yang terkait dengan air minum dan sanitasi air minum itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara air minum, ya air minum itu adalah kebutuhan dasar kita. Ya, kalau kita nggak minum sehari, wah mesti akan ini. Kalau nggak makan mungkin masih bisa ya. Tapi kalau nggak minum, wah itu udah dehidrasi. Ya, makanya air minum ini sangat dibutuhkan sekali. Ini adalah kebutuhan dasar. Nah, air kita ini kan nggak bisa kita hanya mengambil dari air tanah saja Ibu ya. Kita ngambil air pun juga mungkin harus ngambil dari bendungan, kemudian juga kita perpipaan ya. Kalau kita ngambil air tanah semuanya ya, lama-lama kita land subsidence-nya kan semakin tinggi ya. Nah ini kalau bisa jangan mengambil air tanah semuanya, ini juga ada aturannya juga ya dari ESDM ya, bahwa kita nggak boleh mengambil air tanah karena kita harus menjaga ini tanah lingkungan kita. Nah untuk itu kebutuhan akan air itu semuanya, sehingga air itu mesti harus ada. Kebutuhan satu orang akan air itu sekarang bisa 150 liter orang per hari ya. Kalau dulu 60, kalau sekarang mungkin ada cuci mobil, ada ini, kebutuhan itu akan semakin meningkat. Mandi mungkin nggak bisa sehari 2 kali atau mungkin tambah lagi. Nah, padahal kita tahu ya tidak semua daerah ada air, ya kan? Daerah-daerah yang nggak ada air itu kan dari sungai, bisa dari air tanah dan sebagainya. Tapi air dari sungai kan nggak bisa dari ini langsung kita minum kan bisa, kan harus diolah dulu supaya layak untuk dikonsumsi. Ya, layak untuk dikonsumsi. Makanya air tadi dari sungai masuk ke intake masuk ke water treatment nanti disalurkan ke distribusi air-air dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya mungkin di rumah kita tinggal ngocor. Nah, itu pelayanan kita terhadap perpipaan itu belum ada 30%. Perpipaan ya, yang perpipaan. Tetapi kalau pelayanannya ya mungkin sudah ada yang dari sumur, ada nih banyak, tapi yang perpipaan masih sangat sedikit ya. Nah, kita bayangkan di daerah-daerah yang sulit air, stunting banyak. Anak-anak kecil juga nanti akhirnya bermasalah dengan stunting. Nah ini yang mesti harus kita dorong bahwa semua daerah itu juga bisa terakses air minum dengan baik. Karena itu untuk kesehatan juga, bukan hanya kebutuhannya tapi juga untuk kesehatan. Nah sehingga air itu juga harus merata, pelayanannya kita harapannya 100% ya, semuanya bisa terlayani dengan air. Tapi karena kondisi yang perpipaan tadi juga kurang ya, kita ada berbagai macam. Ada yang mungkin dengan kalau ada kepulauan mungkin dengan air river osmosis misalnya seperti itu, atau mungkin dengan sumber air tanah kayak gitu, atau sumber air yang ini. Nah, tapi itu kan diatur. Kalau kita penggunaannya pun tidak bagus, tidak hemat dan sebagainya. Nanti kalau air nggak ramah lingkungan dan akan habis, dan ini kan bencana juga itu. Saya ingat film Mad Max, dulu zaman kita mesti tahu dah film Mad Max, rebutan masalah air kayak gitu ya. Itu kan juga hal yang
mesti harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, air ini juga kaitannya nanti limbah, ya, karena kalau air dari sungai kita olah menjadi air bersih, terus air bersih kita mungkin minum dan sebagainya, limbahnya kan kita kan masuk juga ke sungai lagi. Nanti sungai juga kita bersihkan lagi untuk menjadi air bersih lagi. Nah, limbah ini pun juga harus kita atur, jangan sampai nanti limbah ini juga akhirnya mengotori sungai dan akhirnya air bakunya kan susah untuk pengolahannya. Ya, susah untuk pengolahannya. Nah, kita juga harus menjaga sungainya, kita harus menjaga ketersediaan airnya, ya, dan kita juga harus menjaga juga terkait juga masalah sampah, ya. Ini kan sanitasi itu adalah yang cair dan juga yang padat. Ya, sampah ini juga harus diatur. Kalau enggak nanti sungai yang penuh dengan sampah, penuh dengan plastik dan sebagainya, itu repot lagi di kitanya. Itu nanti dengan lingkungan hidup. Ya, makanya karena sungai itu menjadi sumber air baku, ya, yang nantinya akan diolah dan ditreatment sebagai itu, makanya juga harus kita jaga juga. Makanya di Kementerian Pekerjaan Umum ini harus menjaga mulai dari air yang nantinya sebagai air baku, sungainya, ya, sampai ke hilir. Hilirnya itu adalah sampai kepada nanti air yang digunakan di rumah tangga. Itu kan air bersih. Ya, nah, kalau kita minum sekarang mungkin pakai air kemasan dan sebagainya. Tapi air kemasan ini sumbernya dari mana? Ada yang mata air, tapi ada juga air permukaan juga, kayak gitu. Ya, kita harus menjaga air itu harus tetap ada, kayak gitu. Ya. Berarti itu konstruksi bangunan pipa dan sebagainya itu dari PU ya? Ya. Terus bagaimana dengan keterlibatan PDAM dalam hal ini? Nah, ini tentunya harus ada kerjasama yang baik ya Bu ya. Ada. Karena kan mereka yang ngelola, kalau nggak salah tuh gimana ini? Iya, seperti apa? Jadi kalau mulai dari hulu, sungai itu kan di sumber daya air. Sungai tadi kan bisa untuk irigasi dan sebagainya. Kalau untuk menjaga ini bisa ditampung ya dengan bendung atau sebagainya ya. Nah, sungai sebagai ini kita ambil dari intake tadi terus masuk ke water treatment. Nah, ini intake tuh kita itu kalau sungainya sungai nasional, ya intake-nya adalah intake yang harus dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian kita ambil melalui pipa dan sebagainya sampai masuk ke water treatment plant atau IPA, instalasi pengolahan air. Instalasi pengolahan air ini yang membangun PU juga, tapi saat ini yang ada yang membangun PU, ada juga yang dikerjasamakan, ada yang B2B KPBU, ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang membangun pemerintah pusat, akhirnya nanti kita serahkan ke pemerintah daerah, ya. Kemudian untuk distribusinya, pipa distribusi sampai ke keran airnya atau water meternya itu dilakukan oleh daerah. Pembagiannya seperti itu. Namun di dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita sudah membangun IPA-nya dengan kapasitas misalnya 100 liter per detik atau ini, tapi tidak termanfaatkan dengan sampai ke SR. Kenapa? Karena mungkin banyak yang kalau SR itu nanti kan harus bayar PDAM juga. Tapi kalau dengan sumur paling pasang pompa aja udah sampai. Nah, ini saya sangat menganjurkan sekali supaya masyarakat kabupaten kota dan semuanya itu menggunakan air permukaan atau PDAM. Nah, PDAM itu melakukan pengelolaan. Ketika kita sudah serahkan ke pemerintah daerah yang melakukan pengelolaannya, menjaga kondisi airnya, mendistribusikan airnya, itu adalah PDAM, perusahaan daerah air minum, gitu. Nah, PDAM itu juga nanti bertanggung jawab juga kepada kabupaten kota melaporkan ya pengelolaan operasional terkait dengan airnya kepada pemerintah daerah kabupaten kota itu Ibu. Nah, sekarang ini karena kondisi PDAM itu kan ada PDAM yang sakit, ada yang sehat, ada yang sedang sakit gitu ya. Nah, artinya kalau yang sehat mereka itu bisa mengatur FCR ya, full cost recovery. Jadi kan mereka mengelola dan mereka bisa mendistribusikan sehingga dia bisa survive sendiri. Dan ini lebih bagus seperti itu. Tapi masih pelanggan
pelanggan setia untuk PDAM. Nah, itu mudah-mudahan seluruh PDAM yang ada di Indonesia juga bisa sehat semuanya. Tapi ini belum semuanya PDAM itu sehat. Nah, ini harus kita dorong, kita dukung. Bukan hanya PU aja. Kalau PDAM berarti harus dengan Kementerian Dalam Negeri, ya. Masalah kualitas airnya berarti dengan lingkungan, gitu, Kementerian Lingkungan. Pokoknya kita harus kolaborasi. Harus bisa kolaborasi berarti ya. Intinya ada kolaborasi. Nggak bisa bekerja sendiri nggak berarti. Bisa. Tetap harus ada KL di pusat, kemudian di provinsi dan daerah ya. Ya, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Ini terkait dengan bangunan gedung energi ya. Yang hemat energi sebenarnya. Bangunan gedung hijau kali ya. Iya, bangunan gedung hijau ya. Jadi seperti bukan warnanya hijau. Bukan warnanya. Jangan dicat hijau aja. Ya, bangunan gedung dengan efisiensi energi tersebut nih kira-kira seperti apa ya Bu ya, yang mungkin Ibu bisa menggambarkannya kepada audiens kita gitu ya. Mungkin nggak semua kita tahu ya. Kita bercerita sedikit. Kira-kira konsep bangunan gedung yang efisien energi itu seperti apa? Ya, jadi kan kita kebayang yang di benak kita itu misalkan emisi karbon ya Bu ya. Jadi artinya mungkin itu yang ramah lingkungan itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada sahabat kita di audiens kita. Mungkin nggak semua dari kita paham mengenai itu. Silakan Bu. Ya, oke. Bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau itu bukan bangunan yang dicat warna hijau. Ya. Tetapi di situ kita bangunan ini bisa menjaga keberlanjutan. Ya, berarti kita harus hemat terhadap energinya, hemat terhadap airnya. Artinya kita melakukan penggunaan air itu yang lebih baik lagi, gitu ya. Sering kita melihat bangunan-bangunan ini penggunaan airnya berlebih, kemudian juga penggunaan energinya berlebih karena tertutup semuanya, sehingga harus pakai AC dan sebagainya, pakai lampu yang banyak dan sebagainya. Akhirnya energi yang terbuang banyak di situ. Tapi coba bayangkan kalau bangunan itu bangunan gedung hijau, bangunannya kita buat bahwa angin itu bisa masuk, sirkulasi udaranya bagus, kemudian pencahayaan matahari itu juga bisa masuk, kayak gitu ya, bisa masuk. Artinya nanti berarti energinya kan tidak banyak untuk AC, untuk lampu dan sebagainya. Kemudian juga penggunaan terhadap airnya itu juga tidak berlebih-lebih. Artinya kalau misalnya ada untuk flushing dan sebagainya, mungkin kita bisa menggunakan menampung dari air hujan misalnya, atau air yang untuk mandi yang kita proses nanti kita gunakan lagi misalnya untuk siram-siram, untuk flushing dan sebagainya. Nah, itu artinya air kan bergerak dan bisa dimanfaatkan, reuse, recycle. Nah, itu artinya bisa berkelanjutan. Nah, itu yang kita harapkan bangunan-bangunan kita saat ini itu adalah bangunan gedung hijau. Sehingga akan lebih hemat terhadap airnya, lebih hemat energinya, dan juga udara dan sebagainya lebih nyaman, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini juga sudah ada aturannya di dalam PP 16 tahun 2021 ya, itu terkait dengan bangunan. Terus kita juga tindak lanjuti lagi dengan Permen 21 tahun 2021 juga. Nah, bahkan sekarang bukan hanya green lagi Bu, tetapi smart. Smart. Ya, bangunan smart building, smart building. Nah, smart building ini artinya juga lebih advance lagi. Kita melakukan pengaturannya dengan IT, gitu. Nah, ini pertama kita mengeluarkan bangunan smart building ini ketika kita membangun IKN.
Ya ini mohon maaf nih saya singgung IKN karena IKN ini dituntutnya adalah bangunan internasional, bangunan yang green, bangunan yang smart ya. Nah, ini yang akhirnya kita mengeluarkan bagaimana smartnya ini bisa memudahkan kita karena kita juga nggak mau ketinggalan ya dengan ini. Nah, saya berharap nanti di IKN bisa menjadikan satu replika di mana-mana daerah-daerah yang lainnya. Tapi untuk mencapai green ini juga memerlukan effort yang khusus juga karena belum semua daerah ini juga bisa menerapkan greennya. Tapi kita Kementerian Pekerjaan Umum ini sudah ada semacam pemberian sertifikat ya kepada para asesor juga. Kemudian daerah-daerah juga kalau bisa memberikan sertifikat terhadap bangunan-bangunan yang dibangun dengan sistem green building, ya green building. Sudah ada beberapa kayak developernya atau apa yang akan membangun itu juga mereka diberikan. Iya. Artinya pada saat kita memproses persetujuan bangunan gedung itu sebenarnya proses PBG ini sudah mulai ditanyakan bagaimana desainnya, bagaimana nanti pemanfaatannya kayak gitu. Ini sudah mulai diproses. Nah, ini saya juga kemarin berharap teman-teman di DKI Jakarta ini juga sudah menerapkan hal tersebut sehingga di DKI Jakarta Pak Pram juga sudah saya sampaikan Pak Gubernur itu kalau bisa bangunan-bangunan di DKI Jakarta ini ada bangunan green. Istiqlal ini juga sudah mendapatkan sertifikat EDGE dari Bank Dunia yang dia bangunan itu adalah bangunan yang green juga. Artinya air untuk wudhu itu juga di-recycle untuk siram-siram tanaman, cahaya, AC dan sebagainya itu pun juga sudah diatur. Ini Pak Imam Besar selalu menyampaikan dalam setiap pertemuannya bahwa ya kebanggaan ya Bu ya, artinya bangunan-bangunan masjid ya yang ada di Indonesia sudah ada sertifikat EDGE-nya. Kalau materialnya nah, materialnya juga berpengaruh juga ya. Materialnya seperti kaca misalnya. Kaca kalau kita menggunakan kaca biasa mungkin menyerapnya energinya kan juga beda. Ada kaca khusus yang mesti harus kita. Nah, sebenarnya untuk membangun green ini di awalnya akhirnya akan ada nilai yang lebih ya, ada indeks yang harus efisiensi yang lebih. Namun setelah itu bayangkan aja kita abonemen listriknya akan menurun ya, kayak AC-nya juga kalau bisa AC-nya juga pakai AC yang inverter ya, yang inverter sehingga nanti jika terlalu lampunya pakai lampu yang LED dan sebagainya, jadi akan lebih rendah penggunaan energinya. Ini mudah-mudahan bisa hemat air kalau nggak salah itu harus 25% ya, ini 10%. Energinya 25. Oke, itu kan baru diterapkan 2021 ya Bu ya, kalau dari PP-nya tadi ya. Ya. Bagaimana dengan bangunan yang sebelumnya? Nah itu bagaimana sarannya? Kalau kita harus menghemat energi 25% dan air 10% tadi, harusnya bangunan-bangunan yang lama kita harus melakukan retrofitting. Itu dia yang penting itu ya, tuh, retrofitting. Memang banyak bangunan-bangunan yang dulu dibangun tidak memperhatikan ini, gitu loh. Kalau ini harusnya kita lakukan retrofitting, kita desain kira-kira lampunya ya kita rubah semuanya, terus juga nanti penghawaannya juga nih. Kalau dulu kan kita kalau nggak pakai AC nggak keren ini, gitu. Coba sekarang kita itu juga berbahaya juga ya buat kesehatan kalau nggak ini. Dulu bayangkan aja Bu, zaman COVID Bu, zaman COVID itu kan semua bangunan-bangunan ditutup dengan AC semuanya, ya. Tapi nggak ada sirkulasi udara. Saya diminta ada tugas ke saya, coba dibuka itu jendela. Saya buka itu Bu jendela-jendelanya supaya apa? Sirkulasi udara. Iya benar. Gitu. Kalau enggak kan kita udaranya juga melompok aja di situ. Tapi kalau sirkulasi udara jalan kan setidaknya rumah kita itu kan bisa rumah sehat. Iya, rumah betul, sehat. Betul. Berganti semuanya, tidak udara kalengan. Betul. Oke. Satu nih Bu. Kan tadi prinsip keberpihakan kepada masyarakatnya itu apa nih biar mitra PIMTI juga paham seperti itu gitu kan ya. Jadi kita ngebangun nih Bu, ngebangun rumah. Jadi artinya kan
prinsip itu sebenarnya juga harus kita terapkan gitu ya. Sirkulasi udaranya harus bisa jalan, kemudian energinya juga harus hemat gitu kan ya. Airnya pun benar-benar air yang bisa kita konsumsi dengan baik. Nah, itu kira-kira dari PU sendiri apa nih sosialisasinya kepada masyarakat supaya kalau bangun tuh harus begini loh. Jangan begini gitu kan ya. Kalau ini manfaatnya, ini positifnya, nah gitu. Ini negatifnya gitu. Jadi ada warning lah kepada masyarakat supaya masyarakat itu juga tahu. Ya, saya sih berharap kepada masyarakat yang melakukan pembangunan, misalnya dia membangun rumah, kan harus ada persetujuan bangunan gedungnya dulu ya. Ketika persetujuan bangunan gedung, sebenarnya di situ sudah ada ini perencanaan kamu gimana yang tadi saya sampaikan. Perencanaannya seperti apa. Nah, ini masyarakat juga harus tahu rumah yang sehat itu yang seperti apa. Rumah yang nyaman itu juga seperti apa. Kalau misalnya kantor-kantor pun juga sebenarnya kantor yang sehat itu seperti apa. Sebenarnya contoh-contoh untuk rumah ini kan banyak. Ya. Nah, kami juga sebenarnya memberikan juga semacam kalau prototipe untuk sekolah itu seperti apa, prototipe untuk rumah yang sehat itu seperti apa. Itu kan sebenarnya juga ada semacam pedomannya, ya, pedoman untuk membangun masjid seperti apa, membangun rumah seperti apa, membangun rumah untuk bencana ini harusnya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini saya harapkan kita bisa melihat dari website kita juga ada gitu. Website kita itu www.pu.go.id. Mudah-mudahan di situ akan komplit ya bagaimana untuk teman-teman sekarang juga di IG ya, di IG-nya Kementerian PU itu juga banyak menjelaskan rumah yang sehat seperti apa, penggunaan air yang ini baik seperti apa. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya media sosial ini bisa dikenal masyarakat lah. Berarti gitu. Intinya itu penting ketika kita minta izin untuk membangun ya Bu ya. IMB itu jadi artinya bukan IMB lagi Bu, sekarang persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung. IMB nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ganti namanya. Jadi kan PU berperan benar di situ gitu kan. Jadi artinya memberikan PU memberikan guidance. PU memberikan Guidance. pembinaan. Selanjutnya pelaksanaan adalah di daerah. Di daerah. Karena membangun rumah, membangun gedung itu kan tidak semuanya tugasnya pusat, tapi tugasnya daerah. Itu ya, yang melakukan pemantauannya. Kita harus bersama-sama lagi untuk melakukan pemantauan juga ya. Siap. Luar biasa ya. ya. Ini pertanyaan pamungkas kayaknya yang sebelum kita masuk ke closing statement dari Ibu Diana. Jadi tantangan pemerataan pembangunan Bu Diana itu seperti apa ya? Karena gini, kita melihat bahwa tantangan terbesar untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh atas arahan dari teman-teman PU dengan target dan yang harus dicapai setiap tahun tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kira-kira pemerataannya seperti apa Bu supaya ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita? Karena kita lihat nih di Indonesia ini pemerataan nampaknya kita berharap tidak hanya fokus pada Pulau Jawa, tetapi juga kita punya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera atau Sulawesi atau pulau-pulau besar dan mungkin pulau-pulau kecil lainnya yang memerlukan pembangunan infrastruktur. Dan kemudian kita juga harus memastikan bahwa mereka juga menerima manfaat Bu dari pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai contoh misalkan pembangunan untuk infrastruktur jalan tol misalnya gitu ya. Gak hanya orang-orang yang punya kendaraan saja yang bisa menikmati, tetapi juga mungkin perlu dipikirkan ke depan bahwa masyarakat pun bisa menikmati itu. Karena di situ pun juga termasuk jalur logistik daripada kebutuhan masyarakat itu kan melalui jalan-jalan itu. Nah, ini saya ingin mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada audiens kita apa nih yang sebenarnya maksud pemerintah tuh begini loh gitu. Dan kalian nanti akan menerima manfaat seperti ini loh gitu. Jadi mungkin bisa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Monggo Ibu bisa menjelaskan itu. Ya, saya berharap memang selalu ada kerjasama, ya bukan hanya
pusat melakukan pembangunan. Kalau itu bukan merupakan kebutuhan dari daerah, bukan kebutuhan masyarakat, tentunya tidak kita nggak kita bangun. Itu poinnya. Nggak akan kita bangun. Tetapi kalau masyarakat daerah memang benar-benar membutuhkan, tentu misalnya daerah kekurangan air, tetapi setelah kita kasih air, airnya juga dimanfaatkan. Jangan sampai juga idle. Ya kalau idle berarti kan masih banyak air yang tidak termanfaatkan ternyata. Kenapa? Karena SR-nya nggak tersambung. Ya, membutuhkan misalnya kami juga membangun juga pasar misalnya. Pasar sudah kita bangun, tapi ternyata pasar yang sudah kita bangun dengan baik, ya. tidak dimanfaatkan, tidak Ya. difungsikan. Mintanya pasar yang megah-megah dan sebagainya. Yang di atas kosong semuanya. Berarti kan kita juga membangun tapi tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Bahkan permintaannya mereka itu berarti tidak sesuai dengan kebutuhannya mereka. Tapi mereka meminta bahwa biasa kan Bu, mohon maaf nih kalau daerah meminta itu, mesti ibu-ibu pengalaman semuanya, mesti akan saya rawat, saya ini kan, tapi ternyata kenyataannya enggak. Makanya saya berharap bahwa kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan ya dengan apa yang menjadi keperluannya mereka. Jangan keinginan yang terlalu berlebih, ingin membangun stadion, ingin membantu ini, yang akhirnya mereka juga merawat saja tidak bisa. Mendingan hal-hal tersebut dialihkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, kayak gitu. Misalnya yang belum ada apa, kayak jalan tadi, yang memang benar-benar mereka membutuhkan sampai menggotong mayat pun dengan Gojek dan sebagainya. Nah, itu kan kasihan sekali. Berarti bisa kita alihkan untuk membangun jalan-jalan ke sana, membangun jembatan-jembatan yang memang sangat dibutuhkan. Mau sekolah aja bergelantungan pakai jembatan-jembatan seperti itu. Ya, kita harusnya memikirkan yang kebutuhan masyarakat yang seperti itu gitu. Nah, makanya kadang-kadang di forum-forum rakor Bangwil dan sebagainya itu ya berarti kebutuhan-kebutuhan itu yang benar-benar menjadi kebutuhannya masyarakat, kebutuhannya daerah, sehingga pemerataan ini juga bisa lebih aman dan sesuai dengan kebutuhannya, Ibu. Kita tentunya akan mengalokasikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekarang kebutuhannya adalah misalnya sekolah. Ini sekolah juga benar-benar kita bangun sesuai dengan ininya Pak Presiden Prabowo ya, untuk meningkatkan pendidikan. Banyak anak-anak yang ternyata juga tidak mengenyam pendidikan. Karena juga masalahnya adalah tidak mempunyai uang untuk sekolah. Ya, tidak punya uang untuk membeli buku, membeli pena dan sebagainya. Tapi dengan adanya sekolah rakyat dari Kementerian Sosial yang kita membantu membangun sekolahnya dengan cara boarding school gitu ya, boarding school. Nah, ini mudah-mudahan ada tempat menginapnya, jadi mereka nggak boleh kemana-mana, mereka stay di situ, mereka belajar di situ, makan di situ, tidur di situ. Ini sudah mulai Ibu, sudah mulai sosialisasikan nih saat ini kita rakyat. ada sekolah rakyat ini yang tahap pertama 1A, 1B, 1C semuanya sudah ada 134-an ya, itu sekolah-sekolah yang sudah difungsikan. Sudah berfungsi, sudah ada muridnya dan juga sudah ada gurunya dan sudah berjalan aktivitas. Di mana itu? Semua di seluruh Indonesia. 134 sekolah rakyat. Dan sekarang kita membangun yang tahap 2, ada 104 sekolah yang kita bangun. Tahap kedua ini ada SD, SMP, SMA dalam satu lokasi. Ya, termasuk juga ada mesnya, ada masjidnya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk masyarakat desil 1, desil 2 yang memang tidak bisa sekolah, Bapak Presiden minta bahwa harus sekolah. Harus berpendidikan semuanya. Jadi yang aksesnya sudah. Dan mereka juga ini ya. Dan mereka juga menerima makan sehari 3 kali, Bu. Sehari 3 kali. Nah, ini kan ya MBG ini makan 3 kali tetap harus dilakukan juga. Nah, saya sangat terenyuh kalau berjalan ke sana sampai ada yang bilang saya makannya cuma sehari, jadi kalau saya makan 3 kali saya nggak bisa. Saya kalau makan ingat ibu saya, sedih sekali. Tapi dia alhamdulillah sekolah.
Nah, ini mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu sehingga kebutuhannya mereka bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentunya mereka juga bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Jadi Bu, sebenarnya kalau dalam segi education ya, sekolah rakyat itu sebenarnya sangat diperlukan. Jadi yang paling penting itu adalah sosialisasi kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima dan paham mengenai program tersebut. Ini kita udah cukup lama nih berbincang-bincang, luar biasa nih. Saya ini tambah pengetahuan juga nih Bu Diana. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini, sangat. Jadi kita pengen closing statement nih dari dari Ibu Diana, perempuan hebat yang sekarang menjabat sebagai Wamen di Kementerian Pekerjaan Umum, yang sebenarnya notabene itu sebenarnya kebanyakan para pria yang ada di situ. Ternyata Ibu mampu untuk melakukan itu. Kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat kita terkait peran bersama dan memanfaatkan menjaga infrastruktur yang dibangun ini dengan cara yang baik. Jadi pemerintah itu sangat berniat dan sangat menginginkan ada pemerataan pembangunan. Yang paling penting itu adalah masyarakat juga harus bisa menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. At the end-nya itu memang untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Closing statement Bu, 1-2 kalimat silakan. Kayaknya Bu tadi closing statement-nya udah banyak. Ya, pemerintah menyediakan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat tentunya harus menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah aset kita bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat secara berkelanjutan. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebelum kita tutup nih Bu, kita punya yel-yel nih Bu, apa namanya Bu Pimti Wamen. Pimti ya. Jadi mungkin kita untuk menutup acara ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana. Semoga apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk bisa mensejahterakan masyarakat kita tentunya melalui salah satu kementerian yaitu Pekerjaan Umum ini bisa tercapai. Kita yelnya seperti ini Bu. Gimana? Happy. Kita happy Bu. Happy. Setelah happy kita sehat, healthy. Pimti. Ya, Ibu kan juga bagian daripada Pimti. Saya baru tahu ini. Kita mulai ya. Oke. Happy, healthy, Pimti. Terima kasih.